zodiak kamu apa, Gemini, Taurus, Leo, Uranus, Saturnus, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabillah wa bifadlillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala khairul bariyah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Al-ayat. Selanjutnya, ikhwan fillah khususnya anak-anakku sekalian, santri-santri pondok pesantren Baitul Izzah Nusantara yang sangat dicintai, mudah-mudahan seluruhnya selalu ada dalam kelancaran, selalu dalam keselamatan, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kesehatan, sehingga dapat mempertemukan kita kembali dalam pertemuan selanjutnya di pembelajaran PAI, yang pada kesempatan kali ini judul yang akan kita bahas adalah sekitar daripada pembahasan sihir. Nah, adapun yang perlu kita ketahui dari pembahasan sekitar sihir ini, pertama adalah definisinya. Tentu ada cara kita untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sihir. Kedua, apa pembagian dari sihir itu sendiri. Dalam kitab Tauhid tentunya dijelaskan sampai kurang lebih ada 7. Bahkan di dalam kitab Syarih Kuliah atau Mutiara Tauhid, di situ dijelaskan sampai ada 10 kalau nggak salah. Nah, setelah definisi pembagian, kemudian kita perlu kupas juga bagaimana hukumnya. Kalau hukumnya, tentu mungkin beberapa di antara kita sudah ada yang menjawab bahwasanya sihir itu tentu haram, bahkan bisa jadi mengeluarkan kita dari keislaman. Naudzubillah summa naudzubillah. Tapi ternyata ada juga salah satu nama dari sihir yang akan kita bahas itu yang memang hukumnya halal, begitu, hukumnya halal. Nah, kemudian setelah pembagiannya, maka kita masuk pada poin selanjutnya, yakni ar-raddu anis sihri, yakni penolakan, cara menolak sihir itu seperti apa? Ya, apakah ada? Ya, memang tentu ada. Nah, mungkin itu sekitar daripada poin-poin yang akan dibahas di dalam masalah sihir. Masuk pada bagian pertama, yakni definisi. Anak-anak sekalian perlu ketahui, sihir ini bisa kita ketahui menurut bahasa, yakni ibaratun amma khofiyah walatofa sababuhu. Sekali lagi, yang dimaksud dengan sihir menurut bahasa adalah ibaratun amma khofiyah walatofa sababuhu, atau walatifa bisa, walatifa sababuhu, yakni suatu ibarat, ya, satu ibarat amma khofiyah dari sesuatu yang samar atau tidak terlihat, walatifa sababuhu, kecil sebab musababnya. Menurut istilah, yang dimaksud dengan sihir adalah as-sihru azaimu wa raqiu wa aqdu yusiru fil qulubi wal abdani wa yumarridu wa yuqtalu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Sekali lagi, yang dimaksud sihir menurut istilah adalah as-sihru azaimu wa raqiu wa aqdu yusiru fil qulub wal abdan fayumarridu wa yuqtalu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Jadi yang dimaksud dengan sihir adalah
berupa jimat, atau orang Sunda menyebutnya dengan kata jampe. Jampe harupat, gera gede, gera umpat, bukan, tapi bukan itu. Ya. Jampe atau jimat atau berupa tali, ya, wa'akdu tadi bahasanya. Yuksiru fil qulubi wal abdan, yang sehingga dapat mengakibatkan, ya, meninggalkan tapak gitu, efek luka ke dalam hati dan ke dalam anggota badan. Fayumaridu wa yuqtalu, bahkan bisa menyebabkan seseorang menjadi jatuh sakit, dan bahkan yang lebih parahnya lagi menyebabkan seseorang kematian. Nauzubillah. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zauji, dan efek akibat dari sihir ini dapat memisahkan, ya, rumah tangganya seseorang, yakni suami dan istri. Seperti itu, ya. Hal ini tentu tidak terlepas dari sejarah. Enggak juga, meskipun zaman kita sudah masuk pada zaman milenial yang serba canggih, tapi masih tetap aja sebetulnya kejadian ini ada. Masih tidak menutup kemungkinan kejadian ini masih tetap ada saja di beberapa daerah. Ya, tentu perlu kita ketahui hal ini ada kaitannya dengan sejarah. Ya, bahkan Rasul pun juga pernah terjadi, dalam arti kata lain, Rasul pernah menjadi korban terkenanya sihir. Ya, terkenanya sihir. Kemudian singkat ceritanya dulu surat Al-Falaq dan An-Nas, surat Al-Ikhlas itu juga menjadi salah satu penawarnya. Dan lain cerita lagi dengan riwayat lainnya lagi. Nama orang yang menyihir baginda Nabi yang bernama Lubaib. Gitu. Ini adalah orang yang berhasil mensihir Nabi. Begitu. Kemudian kita lanjutkan. Setelah masuk pada definisi yang dimaksud dengan sihir, maka kita bisa langsung masuk pada poin selanjutnya, yakni bagian. Nah, bagian ini yang perlu kita perhatikan baik-baik, perlu kita dengarkan baik-baik, ya. Takutnya, dikhawatirkan ada beberapa hal yang memang ternyata hal ini terjadi di antara kita atau bahkan diri kita sendiri. Begitu. Tidak memandang siapa kita, tidak memandang siapa Anda yang bisa menyaksikan kajian kali ini, materi kali ini, mau dari kalangan orang tua, mau dari kalangan orang dewasa, mau dari kalangan anak remaja, pemuda. Justru bahkan yang sangat banyak dikhawatirkan itu anak-anak muda, anak milenial, anak-anak remaja yang masih hatinya berbolak-balik, gampang terpengaruhi oleh arus globalisasi. Ya, salah satunya dengan seperti contoh adanya perbintangan di otak-atik sehingga menjadi sedemikian harupa namanya lah banyak. Nah, perlu kita ketahui hal itu disebut apa di dalam ini. Makanya sekali lagi perlu kita perhatikan, ya. Oke. Namun sebelum masuk pada pembagian, tentu selain daripada kita mengetahui sejarah baginda Nabi, ternyata ada beberapa hal yang sangat mencengangkan. Salah satunya yang dibacakan di dalam mukadimah tadi, ya. Wama kafara Sulaiman, walakin asyayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Jadi maksudnya sihir ini ternyata bukan bermula dari sejarah baginda Nabi, ya, bukan berada pada zaman Nabi awal mula munculnya sihir, tapi awal mula munculnya sihir jauh-jauh hari, jauh sebelum baginda Nabi akhir. Ternyata di zaman Nabi Sulaiman pun juga sudah ada, bahkan kemungkinan di dalam ayat tadi dijelaskan di situ awal mula munculnya sihir. Sihir ini langsung diturunkan oleh Allah kepada dua malaikat, yakni bernama Harut dan Marut, yang diajarkan kepada manusia, ya, yakni salah satunya kepada Nabi Sulaiman. Lakin
Tapi ternyata Sulaiman tapi ternyata setanlah yang telah mengajarkan manusia, yang sehingga manusia ini yang menjadi salah satu penyebab awal mula mensalahgunakan sihir, mensalah tempatkan sihir, mengakibatkan efek malapetaka dan bahaya untuk manusia yang lainnya. Begitu ya. Nah, maka mari bisa kita lanjutkan lagi anak-anakku sekalian. Karena itu sekarang bisa kita lanjutkan pada pembagiannya. Pertama, di dalam sihir ini ada yang dimaksud dengan kahin. Kahin, kaf ha nun, kahin. Nah, apa itu kahin? Kahin di sini jelaskan, kahin adalah alladzi yuhbiru anil mughayyabati fil mustaqbal. Yang artinya kahin adalah yang memberitakan perkara sesuatu yang samar di waktu yang akan datang. Kahin ini adalah nama sihir khususnya untuk pelakunya, yakni seseorang yang memberitakan perkara sesuatu yang samar di waktu yang akan datang. Ya, jadi ada seseorang yang bisa menceritakan beberapa kejadian yang bersifat goib, yang bersifat samar, yang tidak bisa kita ketahui secara akal sehat, yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Tentu tahu dong salah satu contoh terbesarnya, yang ternyata pelakunya pun juga sudah pergi mati duluan. Siapa lagi kalau bukan? Nah itulah, nggak saya sebutin. Yang katanya ngaku sebagai malaikat Jibril, gitu, yang menyebutkan tahun 2012 akan kiamat. Tapi ternyata alhamdulillah sampai sekarang 2020 pun juga masih terang benderang saja qadarullah. Jadi kahin ini merupakan sebagian dari sihir juga. Kemudian ada lagi nomor kedua, di dalam pembagian sihir ada yang disebut dengan arof. Arof, ain ro alif fa, arof. Apa arof? Kalau arof adalah alladzi yada'i ma'rifatal umur bi muqaddamati yastadilu biha. Yang artinya yang mengetahui macam-macam perkara dengan pembukaan sebagai petunjuk seperti menggunakan nama. Nah, dalam kurung peramal. Jadi terkadang seorang peramal itu kan bisa bisa menebak sesuatu dengan menggunakan alat lain, dengan menggunakan sistematis lain. Misal contoh, ketika seorang datang kepada peramal ini, kemudian si A tersebut meminta kepada si peramal, bagaimana nasib saya ketika umur sekian tahun, sekian puluh tahun. Kemudian si peramal untuk menerawang, untuk mengetahui hal itu, saya perlu meminta sesuatu yang dimiliki oleh si A, kata si peramal. Contoh, meminta secuil rambut gitu, atau misal meminta tangannya, melihat matanya, atau melihat raut mukanya, kening mukanya, dan lain sebagainya. Terkadang melihat, menerawang dengan sebuah tangan, atau terkadang ada juga yang menggunakan sebuah nama kamu siapa, misal setelah disebutkan diterawang gitu kan, kayak orang lagi ngantuk, kurang tidur gitu. Akhirnya disebutkanlah seperti itu ya. Itu nomor kedua. Nomor ketiga, di dalam sihir ini ada yang disebut dengan nasroh. Nun sya'ro tamar butuh. Nasroh. Nasroh adalah hilus sihri anil mashur, yakni mencabut, menghilangkan sihir anil mashuri, dari yang terkena sihir. Ya, untuk mencabut sihir ini tentu terbagi dua. Nah, di sini nih yang dimaksud dengan pembagian sihir ada yang dihalalkan. Karena apa? Nasroh ini terbagi dua, ada nasroh yang haram, ada nasroh yang halal. Ya, seperti itu. Nasroh yang haram adalah
mencabut sihir dari seseorang yang terkena sihir dengan menggunakan sihir lagi, maka hukumnya haram. Itu singkatnya. Ya, bisa kalian bayangkan masing-masing. Kalau misal pengen lihat contohnya bisa kalian cari masing-masing. Ya, itu gambarannya sudah gambarannya seperti itu. Kemudian keduanya ada nasroh yang halal. Nasroh yang halal adalah melepaskan sihir dari yang disihir, yakni dengan isti'adzah, memohon, meminta perlindungan kepada Allah, zat yang memiliki kita segalanya, atau berupa dengan doa-doa dan dengan obat yang lainnya. Syariatlah intinya, mencabut sihir dari yang terkena sihir. Jadi kalau misal ada kerabat, teman atau keluarga atau bahkan tetangga atau bahkan orang yang di daerah kita terkena sihir, kita lihat dicabutnya dengan apa? Apakah dengan sihir lagi? Meskipun ternyata manjur, maka tetap hukumnya pun juga akan haram. Itu ya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita lihat menggunakan apa? Apakah dengan menggunakan cara halal atau haram? Kemudian masuk ke poin keempat dari pembagian sihir, ada yang disebut dengan toyaroh. Toyaroh di dalam Al-Quran salah satunya ada disebutkan dengan menggunakan kata toir. Nah, adapun yang dimaksud dengan toyaroh adalah atasaumu bisyai'in, meyakinkan terjadinya sesuatu yang buruk dengan sesuatu. Jadi menyebutkan akan datangnya sesuatu yang bersifat buruk aja. Dari mula kita melihat sesuatu perkara. Misal contoh hal ini yang sudah sering terjadi oleh orang tua terdahulu, adanya kupu-kupu, akan adanya tamu. Tapi ini bukan menyebutkan hal yang jelek. Intinya adanya kepercayaan, mengaitkan sesuatu yang buruk terhadap sesuatu, kan tidak ada kaitannya dengan adanya kupu-kupu dengan datangnya tamu. Nah, itu disebutnya toyaroh. Hal ini pernah terjadi kepada kaum Nabi Musa, yakni Bani Israel, yang menyebutkan para kaumnya itu kehadiran atau keberadaannya Nabi Musa di kalangan mereka itu menjadi pembawa sial. Kan nggak ada kaitannya begitu. Sungguh sangat diwajarkan bagi orang-orang yang tidak punya keyakinan, pasti akan mudah terkontaminasi, tercemarkan hatinya dengan hal-hal yang memang sebetulnya menurut akal sehat kita itu pun tidak logik, begitu, tidak nyambung, tidak masuk akal. Selanjutnya masuk pada poin nomor kelima, ya, dari pembagian sihir, ada sihir nujum atau tanjim. Nah, ini nih biasanya anak muda nih yang kena, biasanya anak remaja nih yang kena, anak milenial. Tapi kalau misal kita perhatikan, masuknya zaman sekarang, zaman milenial, rasanya bisa kita prestasikan dari dulu menurunnya tentang hal ini. Dulu zaman pribadi saya sendiri SD, sering sekali berbicara, ngobrol dengan teman dengan kata zodiak. Zodiak kamu apa? Gemini, Taurus, Leo, Uranus, Saturnus, dan lain sebagainya, ya. Nah, perlu kita teliti bagaimana itu awal mula munculnya. Kalau misalnya ternyata awal mula munculnya hal tersebut tidak masuk akal sehat kita, ya, itu sudah menjadi jawaban. Ternyata akal sehat kita pun juga tidak bisa menemukan kepastiannya hal tersebut, apalagi hukum syara, apalagi hukum Allah, hukum Islam, begitu, ya. Tapi awas, yang dimaksud dengan ilmu nujum di sini bukan berarti ilmu yang di dalamnya untuk mengetahui hari, bulan, tanggal, dan lain sebagainya. Itu beda lagi, sebutnya ilmu falak. Kemudian ada salah satu hadis yang bisa saya bacakan. An Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man iktasaba subatan minan nujum faqad iktabasa subatan minasihri. Barang siapa
yang mengambil sebagian meskipun kecil dari perbintangan, dari nujum ini, faqadi ketabasa sumbata minasihiri, maka berarti dia sudah mengambil sebagian kecil dari yang namanya sihir. Makanya hati-hati, betul-betul kita harus punya kehati-hatian yang sangat ekstra. Takutnya kita masih terlibat, masih ada kepercayaan di dalam hati terhadap perbintangan tersebut. Begitu. Bintang kamu apa sih? Zodiak kamu apa sih? Nah, takutnya seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau memang sudah ada orang yang bisa menemukan kepastian tentang zodiak, itu pun belum tentu bisa kita percayai. Kita padukan dengan hukum Al-Quran dan hadis, apakah betul adanya. Nah, jika betul demikian, jika tidak betul demikian, ya itu. Tapi kalau kita masih terlibat meskipun dengan salah satu bagian kecilnya, tetap hal tersebut akan mengakibatkan kita terlibat dengan yang namanya sihir. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena sihir adalah salah satu sikap menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nomor selanjutnya, nomor ke-6 dari pembagian sihir, ada yang dimaksud dengan roqi. Roqi, roqi. Yang dimaksud dengan roqi adalah ta'widatu au tuzkaru au tuktabu lidaf'il bala. Ta'widatu au tuzkaru au tuktabu lidaf'il bala. Artinya kalimat-kalimat berupa sebuah perlindungan yang bisa disebut, ditulis untuk menolak bahaya. Jadi roqi itu adalah merupakan sebuah sihir berupa tulisan-tulisan, ya, berupa kalimat-kalimat perlindungan, ya, yang bisa ditulis atau misal berupa kalimat perlindungan tersebut dibacakan, ya, yang arah-arahnya itu, tujuannya itu untuk menolak bahaya. Meskipun hal tersebut dibuat seolah seperti Islami, yakni dengan menggunakan kalimat-kalimat bahasa Arab. Kalimat-kalimat bahasa Arab. Terus selanjutnya, salah satunya ini kalimat bahasa Arab yang sangat langka, jarang bisa kita ketemui, jarang dan tidak bisa kita pahami kalimat tersebut. Lafadznya apa, tulisannya apa, itu bisa jadi yang dimaksud dengan roqi. Kemudian selanjutnya, nomor selanjutnya ada sihir yang dimaksud dengan tamaim. Kalau tamaim, sesuatu yang dikalungkan di atas leher anak-anak berupa manik, tulang, yang tujuannya untuk menolak kejahatan manusia atau yang lainnya. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan jimat. Ya, kita lihat baik anak laki-laki ataupun perempuan. Terkadang orang tua dulu menggunakan kalung, ya, mengkalungkan di leher anak-anaknya, yang guna tujuannya itu untuk melindunginya dari malapetaka kejahatan manusia. Itu sebutnya tamaim. Dan nomor terakhir, ada nama sihir yang disebut dengan at-taulah. Kalau taulah adalah sesuatu yang dibuat, yang disangka bahwa sesuatu itu bisa menjadikan perempuan bisa mencintai suaminya. Nah, apalagi kalau bukan yang disebut dengan pelet. Nah, ternyata pelet juga terhitung sebagai sihir. Kesimpulannya dari pembagiannya dulu. Kesimpulan dari pembagian. Perlu kita ketahui, perlu kita ingat, perlu kita sadari betul bahwasanya jauh sebelum kita mengenal tentang sihir, kita perlu tahu dulu tentang bagaimana bahayanya, akibatnya dari dosa besar yang disebut dengan syirik. Min akbaril kabair, banyak sekali hadis yang menyebutkan dosa-dosa besar dari sekian dosa besar. Nomor pertama dari dosa-dosa terbesar adalah syirik. Sedangkan sihir tersebut juga masih terhitung dari bagian sihir ini sendiri. Maka dari itu kita perlu, bahkan wajib
sangat hati-hati dengan ekstra, takutnya sekali lagi di antara kita masih terlibat dengan yang namanya sihir. Naudzubillah summa naudzubillah.